Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Teman-teman, kembali bersua dengan bengkel hukum Mr. Jamal yang tetap setia mengupas tuntas permasalahan dunia pinjaman online. Alhamdulillah, kita tetap diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap bisa bertatap muka walaupun via kanal YouTube. Teman-teman, ada salah satu hal yang menarik di dunia pinjaman online, khususnya di forum-forum yang mendiskusikan atau sharing tentang permasalahan dunia pinjaman online. Apa itu? Banyak nasabah yang ketakutan ketika mendapatkan ancaman WA berupa dia akan dikenakan pasal pidana, atau kata lainnya akan dipenjarakan atas perbuatan tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjolnya. Bagaimana? Kupasannya seperti apa? Yuk kita bedah dari sisi atau aspek hukumnya. Tapi sebelumnya teman-teman, saya bisa minta tolong ya. Sekali lagi saya bisa minta tolong untuk subscribe channel Jamal Official Vlog teman-teman. Diaktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap video terbaru yang saya upload. Dan yang mau berkomentar, silahkan. Dan ketik di kolom komentar apapun pertanyaan Anda, insya Allah akan saya jawab langsung teman-teman. Permasalahan utama ketika seorang nasabah atau debitur gagal bayar, lalu dia diintimidasi, diancam dengan kalimat-kalimat yang menakutkan. Untuk itulah saya hadir di tengah-tengah masyarakat, walaupun lewat kanal YouTube seperti ini, untuk memberitahu, menginformasikan, sekaligus mengedukasi, agar masyarakat tidak stres, tidak takut, dan tidak terlalu khawatir tentang bunyi-bunyi yang ada di dalam chat WhatsApp atau WA yang dikirim oleh para juru tagih DC pinjol tersebut. Nih, saya akan kupas ya. Antara perbuatan kalian melakukan pinjaman online dengan kalimat-kalimat yang ditujukan kepada kalian bahwa kalian akan dipenjara, itu sebenarnya udah nggak nyambung. Tapi bisa nyambung bila ada hal-hal tertentu yang kalian nasabah lakukan. Karena apa? Perjanjian yang kalian buat antara si lender, si pihak peminjam alias pinjol, dengan kalian sebagai nasabah debitur atau borrower, ya, itu adalah perjanjian, ikatannya adalah perdata, murni perdata. Nah, ada pertanyaannya, Pak, kenapa saya diancam bahwa saya akan dipidanakan, bahwa saya akan dipenjara kalau tidak segera menyelesaikan sampai dengan jam sekian? Ingat teman-teman, ada dua case dalam hal ini. Pertama adalah bahwa kalian itu sedang diintimidasi untuk melakukan pembayaran angsuran. Jadi kalian tuh apapun ceritanya, itu adalah cara-cara dari DC-DC atau dari juru tagihnya untuk Anda bisa melakukan pembayaran. Coba tengok di video-video saya terdahulu bahwa setiap ancaman, apapun itu ancamannya, mau ancaman kalian akan didatangi ke RT RW, kalian akan dipenjarakan, kalian akan dikasuskan secara perdata, secara pidana, itu pasti ujung-ujungnya ada kalimat di bawahnya adalah jika sudah melakukan pembayaran, tolong segera kirim struk pembayaran. Nah, itu aja kalian bisa tangkap ya, secara logikanya seperti itu. Ya, analogi berpikirnya sudah jelas, kerangkanya bahwa itu adalah intimidasi untuk agar kalian segera melakukan pembayaran ya, karena biasanya hal-hal seperti ini dilakukan oleh para desa-desa atau juru tagih dari pihak ketiga atau agensi. Tapi bukan tidak mungkin sih dilakukan langsung oleh tenaga penagihan dari aplikasi atau pinjol tersebut juga ya. Lalu keduanya, kalian bisa dipenjara, kalian bisa masuk ke ranah pidana atau dipidanakan bila dari nasabah atau dari Anda sendiri sebagai debiturnya melakukan kecurangan seperti yang diatur dalam pasal 378 ya di KUHP, khususnya di bab 25 tentang perbuatan curang atau bedroh di pasal 378. Dan itu harus terpenuhi teman-teman. Dari pihak pinjol itu harus terpenuhi di pasal 378 ini, yaitu artinya bahwa ketika Anda melakukan pinjaman itu Anda memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat, ataupun rangkaian-rangkaian kebohongan atas data-data yang Anda suguhkan atau Anda sajikan kepada pinjol. Nah, itu baru bisa masuk kategori pidana. Itu aja.
Ya. Dan untuk kalian debitur atau nasabah-nasabah pinjol yang tidak pernah menyajikan data-data seperti tersebut dengan nama palsu, ya, dengan rangkaian-rangkaian kebohongan, menyajikan data-data fake atau data-data palsu, kalian nggak usah takut, ngapain juga. Kan ini jatuhnya ujung-ujungnya adalah perdata, tidak akan kemana-mana teman-teman. Paham ya sampai di sini? Apa yang mengakibatkan teman-teman bisa terpleset dari nasabah pinjol mengarah ke arah pidana ketika tidak melakukan kewajiban pembayaran? Karena itu tadi, kalian tersandung pasal 378-nya, ya, perbuatan curang atau penipuan yang di dalamnya kalian sudah memakai hal-hal tipu muslihat, kebohongan, nama palsu dan lain sebagainya. Paham ya teman-teman? Ya teman-teman, tercerahkan kan apa yang saya bawakan kali ini, bahwa kalian tidak akan pernah masuk ranah pidana bila ya, sekali lagi bila kalian tidak memenuhi unsur-unsur dalam KUHP, khususnya di bab 25 tentang perbuatan curang alias bedrah yang terdapat di pasal 378. Dan perlu kalian ketahui bahwa tidak akan mungkin pinjol, khususnya data-data yang sudah puluhan hari, ratusan hari, terus tiba-tiba mereka akan melaporkan. Ya, kalaupun Anda tersandung pasal 378, Anda misalnya mengakui, wah, saya ketika melakukan pinjol, saya menggunakan nama palsu, Pak. Saya menggunakan data-data fake, data-data palsu. Ya, bisa kemungkinan terjadi, tapi kemungkinan juga tidak akan pernah terjadi pinjol melaporkan Anda. Karena pinjol itu nasabahnya ratusan, ribuan, bahkan bisa jutaan, teman-teman. Mereka tidak akan pernah melakukan hal-hal seperti itu. Bagi mereka, kalaupun kalian tidak melakukan pembayaran, khususnya misalnya angsuran-angsuran receh, cuman pinjaman 700.000, pinjaman 2 juta, pinjaman 3 juta, ngapain ribet-ribet? Kalaupun misalnya setelah ditelusuri, kalian memiliki data fake, kalian menyajikan data palsu, ketika kalian mengajukan pinjaman, yang nggak mungkinlah diusut. Jadi, think smart, ya, jangan pernah ketakutan terlalu kalian ada-adakan, mengada-ngada. Jangan pernah kalian terlalu merusak diri sendiri dengan kekhawatiran dan kerisauan kalau memang kalian tidak melakukan suatu kesalahan ketika melakukan pinjaman. Artinya baik-baik saja menyuguhkan data-data asli, menjanjikan data-data yang diberikan kepada pinjol ketika verifikasi itu semuanya asli, kalian nggak usah takut. Sampai di sini paham ya? Kecuali kalian yang tadi saya bilang sudah menyajikan data-data fake alias data palsu, ya ketakutan pasti ada. Tapi minim sekali terjadi pihak pinjol akan melaporkan Anda dengan perbuatan curang atau penipuan tersebut. Oke teman-teman, segera hijrah dari dunia pinjaman online. Kapan lagi kalian akan hijrah? Tidak ada waktu lagi. Allah murka teman-teman ketika Anda masih tetap berkutat di dunia pinjaman online dengan cara menggali lubang tutup lubang. Ingat, sengsaramu Anda ciptakan dan akan datang di masa yang akan datang. Bisa terjadi bukan hanya di masa mendatang, di masa saat ini, di masa sekarang ini. Sayangi keluarga kalian, jangan sampai menjadi bagian dari teror atas kesalahan yang telah kalian buat. Jangan korbankan keluarga kalian, anak istri kalian, orang tua kalian, mertua kalian, hanya karena kesalahan yang kalian buat. Mereka lalu mendapatkan teror dan intimidasi dari juru tagih pinjaman online. Nauzubillah min dzalik teman-teman. Kalau kesalahan-kesalahan kita buat, lalu mereka, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kasihi, mendapatkan getahnya dari perbuatan-perbuatan kita. Segera tobat teman-teman. Bila Anda memiliki dana dan bila Anda merasa oke-oke aja atau fine-fine aja, silakan lakukan pembayaran untuk mengurangi beban intimidasi. Anda nego langsung dengan pihak kantornya, langsung datang ke kantornya, nggak usah ke DC lagi, dan dapatkan bukti pelunasan yang dikeluarkan langsung oleh aplikasi pinjolnya, sehingga di kemudian hari Anda tidak lagi diintimidasi oleh teror-teror tersebut. Segera lepaskan dunia pinjol, hasrat ingin melakukan pinjaman online segera kubur dalam-dalam, karena itu adalah neraka dunia yang akan terjadi, dan itu bukan tidak mungkin menyebabkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Oke teman-teman semua, terima kasih untuk para subscriber dimanapun berada. Terima kasih, semoga keberkahan dan kelimpahan rezeki selalu menyertai kalian semua. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bravo!